bahwa kita, ya, umat Hindu diberikan petunjuk agar tidak menghormati atau tidak memberikan penghormatan sekalipun kepada mereka yang jabatannya tinggi tetapi perilakunya tidak patut untuk dicontoh. Itu tadi orang yang terhormat itu adalah dari pikirannya, perkataannya, dan perbuatan. Janmo agung tan manggon ing pangkatipun. Om Swastiastu, Ungulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa menjumpai panjenengan semua melalui Romi Official. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik orang terhormat yang tidak layak dihormati. Topik ini menarik karena ini berkaitan atau sesuai, ya, cocok dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, di mana banyak orang yang dari kalangan yang dianggap terhormat, mereka bisa jadi seorang pejabat negara, seorang aparat, guru, atau bahkan seorang tokoh agama, di mana di dalam tindakannya, perilakunya itu menampilkan contoh-contoh yang tidak baik. Apakah orang-orang yang terhormat seperti ini layak dihormati? Nah, saya akan menyampaikan sebuah sumber sastra, yaitu dari Pustaka Suci Mahabharata, Parwa yang ke-13, Adhyaya yang ke-48, Sloka yang ke-47. Di mana dalam Mahabharata ini atau Anusasana Parwa ini disebutkan sloka seperti ini. Jayam sam api silena wihinam naiwapu jayet api sudram tu dharmajnya sat wretam habi pujayet. Para pemirsa, sloka dari Mahabharata yang ke-13, Parwa yang ke-13, Adhyaya yang ke-48, sloka yang ke-47 ini juga bisa ditemukan di dalam Sarasam Uccaya yang pada terbitan Dijen Bima Sindhu itu pada sloka yang ke-167. Jadi memang Sarasam Uccaya itu adalah sari-sari dari Mahabharata atau Astadasya Parwa. Oke, kita akan bahas makna dari sloka ini. Nah, di sana dikatakan Jayam sam api
ya, meskipun orang itu memiliki kedudukan yang tertinggi sekalipun, ya, jayam sam api, silena wihinam, kalau tidak bisa menunjukkan perilaku yang baik, jadi tanpa sila atau perilaku yang baik, silena wihinam. Silena itu dari kata sila yang artinya perilaku, tata perilaku, wihinam itu yang rendah. Jadi kalau silanya atau perilakunya itu tidak baik, naiwa pujayat, tidak pujayat dihormati. Jadi tidak pantas untuk dihormati. Api sudram tu, jadi meskipun seorang sudra sekalipun, dharma jengam satwertam, kalau dia memiliki perilaku yang baik, ya, sesuai dengan dharma, dan dia memiliki tata perilaku, tata krama yang baik, ya, abi pujayat, layak untuk dihormati. Nah, ini sloka ini sangat jelas dan gamblang bahwa di dalam pustaka suci kita, ya, di dalam Susastra Weda sangat jelas bahwa biarpun mereka memiliki jabatan yang tinggi sekalipun, kalau di dalam konteks Hindu itu seorang brahmana, ya. Makanya di dalam Sarasamusaya yang menggunakan bahasa Jawa kuna dikatakan yadyapi brahmana tuhetui, ya. Jadi walaupun dia seorang brahmana yang tua sekalipun, ya, itu dikatakan jelas sekali, kalau dia tidak memiliki perilaku yang baik, yan dusila, kalau dia dusila itu lawan dari susila. Susila itu baik, perilaku yang baik, kalau dusila itu yang tidak baik, ya. Jadi tidak pantas untuk dihormati, katuanggana, tan katuanggana. Jadi tidak boleh atau tidak layak untuk dihormati. Jadi ini terjemahan dari sloka yang berbahasa Sanskerta tadi. Sahabat Romi, jadi berdasarkan sloka Sarasamusaya ini sangat-sangat jelas sekali bahwa kita, ya, umat Hindu diberikan petunjuk agar tidak menghormati atau tidak memberikan penghormatan sekalipun kepada mereka yang jabatannya tinggi tetapi perilakunya tidak patut untuk dicontoh, ya. Jadi dia misalnya memberikan contoh yang tidak baik. Nah, sekarang contoh yang tidak baik itu seperti apa? Nah, kalau menurut susastra kita itu ada tridharma, atau dalam konteks Hindu itu secara umum disebut sebagai Trikaya Parisuddha, di mana indikatornya itu ada 3. Jadi orang itu bisa dikatakan baik atau tidak baik, itu indikatornya 3. Jadi indikator yang pertama adalah berangkat dari manah, pikiran. Yang kedua adalah dari wak, perkataan. Dan yang ketiga adalah dari kaya atau perbuatan. Dalam ajaran Hindu ini disebut mano dharma, wak dharma, dan kaya dharma, atau manah jika, wajika, dan kayika. Saya yakin para pemirsa umat Hindu sedharma sudah tahu dan sudah paham ajaran ini. Nah, ketiga indikator ini mungkin yang susah untuk melihat itu adalah yang mano dharma. Kenapa? Karena orang berpikiran apa, orang punya prasangka apa, itu tidak bisa diketahui, hanya dia dan Tuhan yang tahu.
Kalau dia itu punya pikiran buruk atau pikiran baik. Ya, maka saya tidak akan membahas ya ini. Jadi susah menebak pikiran orang ya. Dalamnya laut bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Begitu kata peribahasa mengatakan. Nah, indikator yang kedua, wak ya. Wak itu adalah mulut atau ucapan. Jadi setiap apa yang keluar dari mulut, dari ucapan kita, itu pasti bisa dilihat. Orang pasti bisa menilai, oh orang ini kok ngomongnya begini ya. Dia seorang tokoh agama, tetapi ngomongnya kok kasar banget. Ngomongnya jauh dari kata terhormat, ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, kotor, ya, bahkan kalau orang Jawa bilang itu saru, ya, saru. Jadi saru itu yang tidak pantas diucapkan, misalnya seperti itu. Dan ini bisa dinilai langsung oleh siapapun yang mendengarkannya. Makanya kalau ada seorang yang tadi dikatakan terhormat, tetapi mengatakan kata-kata yang tidak terhormat, maka itu tidak pantas untuk dihormati. Ya, siapapun dia, apakah seorang pejabat, seorang brahmana, ya, orang yang dipandang sebagai sesepuh, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tapi kita tidak perlu menghujat mereka, ya, jangan jadi ya. Kita tidak perlu menghujat mereka. Kenapa? Karena dengan kita mengabaikannya saja, mereka nanti sudah pasti akan merasa sendiri. Oh ya, kenapa saya kok diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya? Apakah karena kata-kata saya? Nah, biarkan beliau yang terhormat itu akan merasa sendiri ya. Tidak usah perlu kita hujat, kita hina dan sebagainya. Ya, biarkan aja ya. Jadi kalau di medsos ya nggak usah diperhatikan ya. Kalau kita ikut nge-like, kita ikut nge-share, kita ikut apa, berarti sebenarnya kita masih peduli gitu loh. Jadi kalau sudah seperti itu tidak usah dipedulikan ya, biarkan. Ya itu caranya itu. Caranya apa? Cara sanksi sosial yang bisa kita berikan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, indikator yang kedua adalah kaya atau kaya dharma atau kayika. Jadi indikator yang tampak itu adalah dari perilakunya, dari perbuatan tindakannya yang ia lakukan dan pasti bisa dilihat oleh mata kita. Jadi ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, misalnya menipu, mencuri, ya, korupsi dan sebagainya, itu adalah yang pasti bisa dibuktikan. Ya, kalau korupsi pasti bisa dibuktikan ya secara hukum. Misalnya ketika dia sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap misalnya, nah itu pasti akan bisa dilihat oleh masyarakat. Ketika dia jadi pejabat, bagaimana perilakunya, ya, apakah benar dia bisa menyejahterakan rakyatnya dan sebagainya. Ketika dia seorang tokoh agama, apakah benar perilakunya itu sesuai dengan apa yang ia omongkan, ajarkan ya. Kenapa? Kadang apa yang disampaikan ya, lain mulut, lain perbuatan. Jadi ada kadang-kala orang itu ngomongnya baik ya, jadi penuh dengan kata-kata yang manis, tetapi perilakunya jauh menyimpang. Ya, dia berbicara soal punya, tetapi tidak pernah punya. Ya, medit, ya, pelit. Ya, dia berbicara soal kasih sayang, tapi omongannya sendiri atau perilakunya sendiri tidak bisa menyayangi orang lain. Dia bicara soal toleransi, tapi tidak bisa menghargai orang lain. Nah, ini sesuatu yang bisa kita lihat. Jadi kalau sudah lain di mulut, lain perbuatan, ya pasti lain di hati juga gitu loh. Kemudian ada juga yang mungkin orangnya ya perbuatannya cenderung baik, tetapi omongannya kasar. Nah, ini juga nggak bagus ya. Kenapa? Karena bisa jadi
Ya, misalnya kita ngasih punya, memberikan punya kepada orang yang membutuhkan, orang yang tadi ya sudro popo sempali. Nah, tetapi dengan ngomong yang kasar ya, ya ini juga nggak baik. Kenapa? Itu juga akan melukai hati si penerima. Nah, ini sahabat Romi, jadi intinya bahwa indikator orang yang baik itu tadi, orang yang terhormat itu adalah dari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Tentu ketika untuk menilai pikiran seseorang, hati seseorang, kita tidak tahu. Tetapi dari perkataannya dan dari perbuatannya itulah kita bisa menilai bagaimana isi hatinya. Nah, sahabat Romi yang berbahagia, itu adalah yang sebagaimana disampaikan di dalam pustaka Mahabharata atau Sarasamsaya tadi. Ada juga di dalam sebuah tembang pucung di Jawa itu disebutkan begini, ya. Janma agung tan manggon ing pangkatipun miwah Raja Brana gumantung aneng pakarti jero laksana angagungken kamanungsan. Nah, ini ada pesan yang mendalam sesuai dengan tema kita tadi. Janmo agung, manusia, orang yang dimuliakan, diagungkan, orang yang agung, orang yang terhormat, tan manggon ing pangkatipun, tidak terletak pada jabatannya. Ya. Jadi meskipun dia seorang gubernur, ya, tapi kalau dia tidak bisa berperilaku luhur, maka bisa saja dia seperti tukang cukur, misalnya seperti itu. Nah, jadi tan manggon ing pangkatipun miwah Raja Brana, ya, dan juga harta kekayaannya. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh pangkatnya, jabatannya, apalagi kekayaannya. Ya, miwah Raja Brana gumantung aneng pakarti. Tetapi apa? Bergantung pada pekerti, perilakunya, budi pekertinya. Maka disinilah pentingnya susila di dalam kehidupannya, di dalam tata perilakunya. Jero laksono di dalam kesehariannya, dalam perbuatannya, angagungken kamanungsan, dia bisa memuliakan manusia atau manusiawi. Jadi sahabat Romi, yang terpenting pesan dari tembang pucung ini adalah, ya, manusia akan disebut sebagai manusia yang terhormat kalau dia bisa memperlakukan manusia lain sebagai manusia. Saya kira ini pesan yang sangat mendalam yang perlu kita pedomani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga siapapun kita, apakah kita seorang pejabat atau seorang rakyat, apakah kita masyarakat biasa, apakah kita seorang penguasa, apakah kita punya harta yang berlimpah, kaya raya, atau kita seorang yang hina sekalipun, kalau kita bisa menjaga perilaku kita bisa nguwong ke wong, memperlakukan manusia sebagaimana layaknya manusia. Saya yakin itulah esensi kemanusiaan kita, dan di sana kita akan bisa atau layak untuk
dihormati. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu.